Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan karena oleh kebaikan Tuhan kita dipertemukan kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ada yang kami katakan Tuhan, hari itu kami datang kepadamu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan, layakkanlah setiap kami Tuhan, agar pujian kami ini boleh menyenangkan hati.
Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berkat-Mu untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempersiapkan persembahan kami. Karena Engkau menyucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
kami, ke tempat kami bersandar dalam segala persoalan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sembuhkan hamba-Mu ini adalah kuasa-Mu, adalah kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dan Kau berbicara. Terima kasih Tuhan, Kamu mau siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ini bisa memberikan HP saya, Pak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ayat ini sangat memberkati saya dan juga saya percaya Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengharapkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang pernah mengalami, yang saat ini mengalami masalah, persoalan, ayat ini menjadi kekuatan kita. Dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Maaf agak emosional ya Bapak Ibu karena ujian yang dinyanyikan sangat menyentuh tadi. Bapak Ibu, setiap orang itu pasti memiliki masalah. Benar nggak? Ya, setiap orang yang hidup akan memiliki masalah. Saya buka saja ya. Suara saya terganggu nggak? Betul. Setiap orang itu memiliki masalah, baik itu dalam ekonomi, dalam kesehatan, di dalam sekolah, ya, yang kuliah juga pasti memiliki masalah karena setiap orang yang hidup itu memiliki masalah. Tuhan itu baik bagi saya. Jadi kalau saya ingin ditugaskan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan kasih tes dulu, ya ke saya. Jadi Tuhan itu siapa bilang Tuhan nggak senang bercanda, Tuhan senang bercanda ya Bapak Ibu. Ketika saya ingin berbicara tentang sabar, saya dipertemukan dengan orang yang menguras energi saya karena sangat menjengkelkan. Ketika akan berbicara terkait dengan dengan harta duniawi, darah kesayangan saya hilang. Ya. Nah, kemarin Bapak Ibu, saya ingin membagikan tentang masalah dan persoalan. Karena saya menghadapi masalah beberapa yang agak bertubi-tubi, ya, di kantor, ya, harus menjadi pejabat membuat komitmen yang mengurusi semua pengadaan di dinas, 5 bidang dan 1 sekretariat, dan jumlahnya itu sampai 50-an, dari yang jumlahnya puluhan juta sampai 1-an, dan itu sangat menakutkan karena kalau kita tergelincir saja, bukan karena korupsi, tetapi ketika ada yang ngetik angka salah, itu pun menjadi ranah pemeriksaan dari aparat kepolisian ataupun kejaksaan. Jadi, waduh, berat. Kemudian saya juga mengalami masalah, ya. Semua orang, banyak orang sudah tahu masalahnya, saya sendiri nggak tahu. Itu rasanya gimana gitu ya. Tapi saya bersyukur memiliki jemaat Tuhan yang dewasa, sederhana tetapi dewasa, dan saya disupport banyak oleh pukulan menghadapi persoalan gimana ketika saya mendapat imbasnya, tetapi reaksi kita itu menentukan pihak yang lain itu satu pergumulan tersendiri, tetapi Tuhan itu luar biasa. Nah, saat ini mungkin saya tidak tahu apa masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu, persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu baik, dan bagaimana reaksi kita menghadapi masalah itu sangat menentukan.
yang kakak adik suka dibanding-bandingkan itu juga masalah nggak? Ya, dibanding-bandingkan itu masalah. Ketika kita mendapat tekanan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, itu juga masalah bagi kita. Nah, karena itu banyak hal solusi yang ditawarkan. Kadang manusia itu secara diam-diam masih mendua hati. Ya, anak buah saya pernah datang ke saya untuk minta izin, Bu, saya izin mau keluar sebentar, dipanggil bapak ini, pejabat ini. Kenapa? Istrinya nggak bisa tidur kalau malam. Nah, ternyata tidak hanya mengandalkan pada Tuhan, tapi juga bisa serong dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya anak-anak Tuhan, mari kita memilih untuk bergantung ketika ada masalah, ketika ada persoalan, mari kita bergantung kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ayat Mazmur 121 dari yang mau dibukakan, ayat yang ketiga dan yang keempat selanjutnya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Jadi anak-anak Tuhan menghadapi masalah, orang di luar sana menghadapi masalah. Tetapi kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Bahkan Tuhan di sini katakan, penjagamu tidak terlelap. Jadi itu yang kita pegang. Saat ada persoalan, saat ada tekanan, cobaan, kadang kita merasa Tuhan, saya semakin giat melayani Tuhan, saya ke gereja, tapi kok masalah selalu ada. Sepertinya Tuhan tidak menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan katakan bahwa Ia tidak membiarkan kaki kita goyah dan penjaga kita itu tidak terlelap. Kalau kita ingat cerita Lazarus, Maria dan Marta. Lazarus sakit keras dan Maria dan Marta ini menyuruh orang untuk mengabarkan kepada Tuhan Yesus. Lazarus ini sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan, orang yang kamu kasihi sakit. Mereka berharap ketika datang kepada Tuhan, itu Tuhan segera menolong. Itu yang mereka harapkan. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan mendengar, Tuhan katakan apa? Ketika Yesus memandang mereka, nanti Bapak Ibu bisa baca ayatnya ya. Itu Tuhan berkata bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah, karena melalui penyakit itu nama anak Allah akan dimuliakan. Itu secara kalau saya menjadi Maria atau Marta, saya berpikir Tuhan, ketika saya datang pada Tuhan, saya berharap segera ditolong karena Lazarus ini sakitnya keras, ya. Tetapi hari pertama tidak datang, hari kedua Tuhan tidak datang, dan akhirnya Lazarus ini mati. Lazarus mati, dikuburkan sampai dengan 4 hari. Kalau kita yang mengalami, kita pasti merasa seolah-olah sudah hilang harapan, sudah pasrah saja karena tidak ada pertolongan. Tetapi kita katakan bahwa Tuhan berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan pasti tahu, Lazarus akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan.
Tetapi ketika proses menantikan pertolongan Tuhan, apa yang dinantikan oleh Maria dan Marta itu mereka bergumul ya, sama dengan kita mungkin yang saat ini bergumul untuk mungkin sakit penyakit, bergumul untuk kesembuhan. Pegang ayat ini, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi melalui penyakit ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Dan Lazarus ini, dan melalui cerita Lazarus itu kita juga belajar percaya kepada Tuhan, meskipun seolah-olah belum ada jawaban, tetapi percaya Yesus sanggup menolong ya. Kadang lewat masalah karakter kita ini juga dibentuk oleh Tuhan. Nah saudara, mungkin kita menganggap cerita Lazarus nanti dibangkitkan itu karena Bapak Ibu tahu endingnya, benar nggak? Tahu ceritanya akhirnya seperti apa. Nah sama, ketika Bapak Ibu mengalami masalah, ketika ada proses di dalam hidup kita, mungkin ya ada masalah, ada persoalan, kita lihat sampai dengan endingnya. Kalau cuma kita setengah jalan nih, saya diproses, terus saya nyerah, terus nggak ada pertolongan, kira-kira saya akan melihat pertolongan Tuhan tidak? Tidak. Tetapi ketika saya diproses, kemudian sampai dengan akhirnya kita melihat pertolongan Tuhan, itu kita mendapat kuasa yang luar biasa, karena kita menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya Bapak Ibu, saya bagikan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian ini, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa di tahun kemarin, di tahun 2019 itu saya difitnah dengan berita surat kaleng ya, surat kaleng melalui berita online yang dikirimkan juga kepada semua instansi pemeriksa, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, KASN, beberapa tabloid ya, Harjo dan lain sebagainya. Isinya adalah di situ nama saya disebut dengan huruf kapital yang besar, jabatannya juga disebut, sementara yang lain ini cuma nama panggilan dan lain sebagainya. Jadi yang diserang adalah saya. Kemudian, nah Bapak Ibu, semua orang sudah tahu karena berita broadcast itu cepat sekali ya, dari grup ke grup gitu. Nah, semua orang sudah tahu, saya nggak tahu. Jadi saya masih santai-santai saja. Ketika ada teman saya di Bapeda, dia WA, Mbak, sekarang terkenal apa? Tapi saya anggap angin lalu. Nah ketika keesokan harinya ada anak Tuhan ya dari Dukcapil, dia berkata, Mbak, sekarang kamu terkenal loh Mbak, sing sabar. Loh, kok ada kata sing sabar, namanya yang terkenal itu kan satu yang baik ya. Tapi kemudian ada sing sabar. Mbak, ono apa toh Mbak? Ini saya dikasih link. Ketika saya baca, saya marah. Kenapa? Karena di situ disebutkan saya itu jadi pengepul. Jadi kalau mau naik jabatan, saya yang ngumpul ke uang dan lain sebagainya. Loh, saya marah besar waktu itu. Saya pengen ketemu dengan orang yang ini foto yang bikin. Kenapa? Apa maksudnya? Dia membuat berita usi ratalan tersebut. Saya juga cerita ke Pak Supri juga marah ya. Kemudian Pak Supri tanya ke temannya apakah ini bisa diproses atau tidak. Dia bilang pakai cybercrime ya, bisa. Dan saya juga tempuh saya telepon ke atasan karena dia sedang ada di Bali, menyuruh lewat udah Mbak, besok pagi ke Pak Sekda saja. Saya ke Pak Sekda, dia bilang malah bilang, kok jadi jenengan ya yang dituduh. Kalau saya gitu masih wajar. Dia juga heran, kok Mbak Tika gitu, apa hubungannya. Kemudian saya ke Bupati, dia bilang, Gus Mbak, rasah direwas. Saya izin Pak, saya akan lapor polisi karena
ini mencoreng nama baik. Saya berpikir seperti itu. Mbak, yang namanya polisi itu kurang gawean kok ngurusi surat kaleng. Ketika rasa marah itu saya, mungkin ini yang diharapkan oleh orang yang membuat surat kaleng. Jadi dia berharap saya marah, saya bertindak emosional, kemudian mengganggu kinerja saya, bekerja tidak baik ya, kemudian down karena secara mental itu semua orang yang melihat itu seolah-olah pas saya merasa seolah-olah semua mata menuduh gitu ya. Meskipun ya dia lihat biasa mungkin, tapi seolah-olah semua menuduh. Nah, jadi saya ambil sampai kemudian saya pasrah pada Tuhan dan saya mulai ambil sikap. Kalau dia yang inginkan itu, saya akan berbuat sebaliknya. Jadi saya abaikan berita itu, saya anggap itu berita sampah, dan saya mulai fokus bekerja. Saya bisa gojek dengan teman, tertawa-tawa, ya. Sampai apakah itu berakhir? Tidak. Saya juga dipanggil Korpi, saya didatangi kejaksaan, ya. Bahkan ketika jaksanya datang, dia menanyakan sesuatu, Bu, Ibu tahu ini? Ya enggak, itu ada di BKPP. Kok Ibu? Jadi dia menanyakan sesuatu yang dia nggak paham, jadi saya ketawa. Loh, Ibu bisa ketawa? Maksudnya dia menghadapi masalah kayak gini, kok Ibu bisa ketawa? Saya suruh apa, Bu? Jadi di waktu kejaksaan datang itu, waktunya hanya habis untuk dia bercerita bahwa dia juga pernah diisukan difitnah seperti ini sampai kejaksaan masuk koran. Jadi bukan yang fokus, tapi dia bercerita pernah mengalami hal yang sama. Kemudian dari KASN Jakarta datang dan semua clean, nggak ada masalah. Sampai kemudian Tuhan menunjukkan siapa toh. Tadi kan saya hanya pengen tahu siapa dan apa maksudnya membuat ini. Singkat cerita, dari BKPP bagian kepegawaian itu mencurigai satu orang, karena ternyata satu orang, Bu, loh, anak buah saya, Bu, BKPP ini kita mencurigai ini loh, Bu, Pak ini. Lah, aku kenal aja enggak? Saya tuh kenal enggak? Berhubungan langsung juga enggak? Lah ngopo? Dia berkepentingan apa dia membuat isu seperti ini, memfitnah seperti ini? Ternyata Bapak Ibu, dia ini memiliki kekuasaan yang besar di bawah. Yang namanya sekolah, kalau tidak pandemi ini ada studi tour kan? Ya, ada studi kemana? Semua base dia yang pegang. Kemudian untuk menjadi kepala sekolah dia memakai tarif, gitu ya, mematok ini. Untuk kalau tidak manut, guru yang nggak manut ditakut-takuti, untuk dipindah dan lain sebagainya. Loh, itu tuduhan yang diberikan kepada saya. Akhirnya saya melihat Bapak ini ya dari jabatan pengawas sekolah itu menjadi staf, itu turun beberapa grade. Kemudian dia pensiun karena nggak bisa 60. Kalau staf itu pensiunnya 58 ya. Kalau struktural staf itu 58, jadi dia harus pensiun, tidak bisa bergelundung. Dalam arti kalau misalnya saya pensiun, saya tidak dapat hukuman disiplin, itu golongannya naik 1 tingkat. Tapi karena dia dapat hukuman disiplin, dia tidak bisa naik tingkat, jadi cuma di situ. Jadi pensiunnya juga mendapatnya di situ. Nah, puji Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Akhirnya apa yang saya alami ini bisa saya pakai untuk mendisiplin membina guru-guru. Karena saya dapat, jadi ketika untuk CPNS, untuk menjadi PNS untuk guru, itu kan harus ada penilaian induksi guru pemula. Selama setahun dinilai, kemudian kalau dia lulus dia dapat sertifikat. Sertifikat ini kami yang cetakkan gratis. Tetapi di lapangan ada berita, saya sempat dengar, untuk mendapat sertifikat ini teman-teman yang tadi PNS baru tadi itu akan dimintai nominal tertentu. Wah, Bu, teman-teman saya
Untuk teman-teman saya orangnya juga tidak mau anak-anak, Bu, nanti kita alasannya diminta oleh kita, kan repot, padahal kita gratis. Akhirnya Bapak Ibu, kami kumpulkan itu 320 PNS baru, 281 guru dan pengawasnya sekalian. Seminggu kita bagi sesi pagi sore pagi sore. Saya bilang ini, saya tidak melakukan pun dituduh korupsi, dituduh meminta pungutan. Kalau saya tahu di lapangan ada yang melakukan seperti itu, akan berhadapan dengan saya. Karena kebetulan tugas saya adalah pembinaan guru, jadi salah satunya membina guru, mendisiplin guru, selain memberikan kesejahteraan. Jadi saya bilang seperti itu. Kalau ada anak-anak yang CPNS yang dimintai sesuatu, lapor ke saya akan tindak. Karena kalau sudah dapat hukuman disiplin itu macam-macam ya, diturunkan pangkat, ditunda gaji berkala dan lain sebagainya. Jadi bisa saya pakai untuk membina bahwa jangan ada yang bermain dengan uang, ya. Karena saya ketika diberi tugas di situ, memang ditugaskan untuk bersih-bersih. Yang namanya pendidikan itu Bapak Ibu, kalau ada yang bilang OPD paling parah, ya memang dari atas ke bawah. Itulah kenapa banyak hal yang ingin dirubah supaya tidak semakin parah gitu ya. Yang kedua, kita lanjutkan yang kedua. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya itu sering yang namanya ibu-ibu ya, di sini banyak ibu. Kalau kita ngerti jangan kita manasi sayuran, itu mesti disambi-sambi, benar nggak? Bu itu nggak bisa nungguin ini sampai nungguin, kan misal masih di sampingnya, betul nggak Bu Narto? Di sampingnya ada sampingnya. Jadi kebanyakan terus gosong. Itu kalau di rumah masih mending ya Bapak Ibu, kita ketiduran di rumah masih mending dekat. Nah, suatu saat saya itu masak itu manasin sayur, saya diajak pergi ke Pak Supri, Pak. Waktu itu kita tinggal di Jatimulyo Baru. Sudah sampai ngampilan, perempatan ngampilan sana baru sadar, komporku belum dimatikan. Jadi kita balik. Tetapi puji Tuhan, itu juga rumah saya juga aman, tidak terbakar, dan ini masih ada sisa sedikit meskipun sudah asap gitu ya. Itu wujud bahwa pertolongan Tuhan nyata. Ada hal-hal yang kecil, sama dengan tadi saya bilang bahwa ketika saya berdiri di sini itu satu pergumulan ya, karena tadi saya mengalami masalah karena saya ini membagikan sebenarnya masalah yang saya hadapi, bagaimana saya menghadapi masalah dengan dua yang saya ceritakan tadi. Tetapi belum sempat saya membagikan firman Tuhan. Tuhan kasih tes case lagi, masalah yang berat. Saya bilang, Tuhan kalau gini caranya, ampun deh saya jangan ini ya. Tetapi saya mau takut sama Tuhan. Tugas yang diberikan. Jadi hari Jumat itu, hari Minggu saya tugas, hari Jumat Jumat ini sudah malam kok anak saya nggak pulang-pulang ya. Dia bilang kalau latihan di gereja sudah malam, sudah jam 11. Saya sudah berprasangka buruk gini caranya. Latihan di gereja sampai malam banget. Sampai kemudian Pak Supri mendapat telepon dari anak saya. Dia sudah ada di panti rapi. Kalau anak Tuhan kok kecelakaan, jangan salah Bapak Ibu. Kadang kita ini sudah hati-hati, ya kita jalan di pinggir, tapi orang yang lain yang tidak hati-hati, kita kena imbasnya. Tapi saya percaya Tuhan izinkan itu, tetapi Tuhan menjaga nyawanya. Ya, saya bisa berkata begitu karena nanti kesaksian ini saya bisa bagikan sedikit. Jadi saya nggak apa-apa ya Nes. Saya berpikir anak kecelakaan itu ya lecet-lecet.
lecet-lecet gitu ya Bapak Ibu, lecet-lecet gitu Pak Supri ke rumah sakit dulu. Jadi saya masih di rumah karena sudah malam ya, setengah 12. Terus tetapi Pak Supri telepon, ini Ones ini darahnya terus ngalir dari pipisnya, kamu kesini. Dan saya kesana Bapak Ibu, menunggu dia. Saya nggak tahu sakitnya apa gitu ya, cuman mendengar dia kesakitan itu rasanya teriris gitu ya, hati ini rasanya teriris, aduh gitu tuh rasanya teriris gitu ya. Bapak Ibu bayangkan, ternyata sakitnya itu kan di dalam. Akhirnya di tengah-tengah hari itu dikasih 2 kali suntikan, nggak tahu mungkin atau apa, tapi cuma bisa tidur 10 menit. Kemudian akhirnya di CT scan baru tahu kalau bengkak besar di ginjal sebelah kiri itu, gambarnya itu bengkak besar, sementara yang di sini biasa. Dokter pagi-pagi dokter sudah datang, dia bilang, Bu, kalau ini hanya bengkak saya akan perbaiki, tetapi kalau pecah saya angkat tangan, dia bilang. Kemudian kita harus menghentikan darahnya itu karena darah yang keluar itu 1000 cc dari pipisnya, bukan pipis sebenarnya ya, karena darahnya kental. Kita nggak tahu yang namanya organ dalam itu saling berdekatan, ya bilang gitu, saling berdekatan. Kita nggak tahu apakah itu hanya ginjalnya atau sampai ke limpanya. Aduh, saya sudah sebagai orang tua pasti shock ya, aduh, memberikan yang terbaik. Tapi saya hanya pasrah pada Tuhan, perlindungan Tuhan itu saya hanya minta pertolongan dari Tuhan. Akhir singkat cerita, pernah dioperasi dan saya diizinkan masuk. Dokter itu baik, jadi saya rasa Tuhan yang bekerja. Saya diizinkan masuk ke ruang operasi, kamar operasi, dan ibu nggak pingsan loh, enggak. Saya namanya darah, orang kena darah itu aja rasanya makmir gitu, jantung kita itu berdesir ya. Orang kecelakaan itu saja rasanya saya nggak tega. Tetapi ketika saya masuk ruang operasi itu, saya melihat ginjalnya, diperlihatkan ginjalnya ini. Ibu belum tidak pecah jadi 2, tetapi masih ada sedikit yang nempel. Jadi ini sudah pecah, tetapi masih ada sedikit yang menempel. Dia bilang, dokter bilang, Bu, ini bisa saya jahit dari sini sampai dengan sini. Tetapi saya tidak menjamin di antara jahit-jahitan itu tidak akan ada infeksi. Kalau ada infeksi itu kita tidak akan tahu karena itu ada di dalam tubuh kita. Dan itu akan, kalau dia infeksi, dia akan menjalar kemana itu saya sudah nggak dengar itu. Gak terlalu mendengarkan. Aduh, saya akhirnya putuskan itu, ya sudah, kalau itu nggak ada ya sudah diangkat. Terus ditunjukin juga bahwa ada usus buntunya itu sudah radang, diambil sekalian Bu, kasihan anaknya kalau dibelah lagi. Ternyata kalau usus buntu tidak ketahuan dan menjadi radang dan membusuk itu juga mengambil nyawa orang ternyata. Jadi ketahuan juga, puji Tuhan. Terus dia dilihatkan bahwa darah itu sudah sampai dengan sini. Nah, jadi saya perut Ones itu masih terbuka ya. Saya bisa lihat organnya. Ketika saya mau tengok gini, saya suster yang di belakang saya ditarik, dikiranya mungkin saya akan pingsan atau apa. Saya lihat darahnya ini. Saya diberi kekuatan untuk nggak semaput, nggak apa. Itu karena Tuhan luar biasa. Dan Ones ini, Bapak Ibu, Tuhan itu memiliki dia kuat. 2 jam dioperasi, 3 jam kondisinya stabil. Kemudian sekitar jam 2 boleh masuk ICU. Itu tidak sampai sehari dia diizinkan untuk pindah kamar ya. Jam 2 siang itu dia masuk ICU, terempel dengan alat dan lain sebagainya. Jam 6 pagi saya dikabari, Bu, nanti bisa pindah ke kamar. Jadi puji Tuhan tidak sampai sehari. Dan yang lebih mengagetkan saya, setengah 8 pagi itu ya,
itu suster ketok-ketok di jendela karena kita kalau ICU kan dibatasi ini. Susternya bilang, Bu, anaknya minta HP, loh, kok bisa minta HP? Ternyata mungkin karena sudah baik kondisinya, sudah sadar, jadi dia pengen tahu mungkin kabar dari teman-temannya itu ya, dia minta HP padahal belum dicas. Jadi puji Tuhan, meskipun 9 hari diizinkan di rumah sakit, tetapi Tuhan memberikan dokter yang baik. 3 dokter semuanya baik, dan terutama dokter ginjalnya. Dokter yang care terhadap honest terhadap pasiennya. Berapa banyak kita itu periksa ke dokter, dokternya pasang muka jutek, tidak mau ditanya, ya. Tetapi dokter ini setiap kali dia besuk honest ke kamar, dia bilang maaf ya dek, kok dokter ini selalu bilang maaf ya dek ya. Ternyata Bapak Ibu di akhirnya setelah selesai pulang dan kemudian kita kontrol, baru suster itu cerita kalau dokter ini itu baru saja menikah. Jadi ketika anak saya kecelakaan, dokternya baru jadi manten. Itu ya. Jadi dia waktu itu HB anak saya kan masih 13. Jadi dokternya pulang ke rumah. Tapi ternyata yang namanya anak itu kita nggak tahu stabilnya, karena ketika terus-menerus HB-nya turun dan harus operasi, dokter itu juga merasa ikut merasa bersalah terhadap itu tuh luar biasa. Itu saya percaya penyakit yang diderita ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi melalui penyakit ini saya percaya Tuhan akan memakai Ones untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, sama seperti kita, ketika kita menghadapi masalah itu ada 2 hal. Kita dikuasai oleh masalah. Ya, saat kita merasa masalah kita marah. Jadi saya sempat marah. Atau kita menyalahkan orang lain. Berapa banyak ketika kita dapat masalah kita mulai menuding orang lain. Kita atau lebih menyalahkan diri sendiri yang terlalu berlebihan. Itu ya Bapak Ibu. Bingung, lari ke sana, lari ke sini. Atau yang kedua, kita menguasai masalah, kita menjadi pemenang. Dalam arti apa? Kita tidak lari terhadap masalah, tetapi kita menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan. Karena ketika kita menghadapi masalah, iblis itu ingin kita jatuh. Iblis itu ingin menjatuhkan kita, ingin menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dan dia ingin membinasakan kita. Kalau sudah kita lemah, kita down, kita tawar hati, maka dia akan bersukacita. Misalnya saya meminta tolong Mbak Jenny, tolong angkatkan stand ya, stand ini Mbak Jenny. Mbak Jenny bilang, Bu, itu saya takut kameranya jatuh. Saya nggak berani Bu. Hati-hati Mbak Jenny pasti bisa. Enggak Bu, saya nggak berani. Itu berat dan gampang jatuh. Mbak Jenny tidak mau mengangkat itu. Kira-kira selamanya Mbak Jenny akan tidak bisa mengangkat ini, benar kan? Karena dia tidak mau mengangkat ini. Dan dia tidak akan tahu bahwa stand ini ternyata tidak berat seperti di dalam bayangannya. Kita ingat cerita Daud, ya, Daud melawan Goliat. Ketika Daud kan kecil, Goliat besar. Dia berkata, aku akan mengalahkan engkau, ya. Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Terus Daud tidak berbuat apa-apa. Goliat malah tidak. Enggak. Ya, Daud berkata, Daud mengimani engkau akan diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi dia juga mengambil batu. Dia juga melemparkan ke tapelnya. Akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan. Nah Bapak Ibu, kita beriman, tetapi juga perlu bertindak. Bapak Ibu pengen kesembuhan misalnya, dari tidur nggak bisa bangun, nggak bisa berjalan, perlu belajar untuk duduk dulu, perlu belajar juga untuk berdiri baru berjalan.
Nah, kalau kemudian saat kita menghadapi masalah, kita tidak mau berperang menghadapi masalah itu, kita lawan masalah itu, selamanya kita akan kalah. Kira-kira ada nggak anak Tuhan yang bersikap seperti itu? Merasa diri paling benar dan orang lain salah. Sayangnya ada ya Bapak Ibu, dia menganggap dirinya paling benar, kemudian orang lain salah, tetapi praktek hidupnya tidak mencerminkan anak Tuhan itu satu satunya. Benar nggak? Jadi perbuatan kalau saya kelebihan waktu saya dikasih tahu ya Pak Supri. Karena saya ingin sharing saja. Ketika kita bilang kepada anak kita jangan ngerokok, tetapi kita merokok, kira-kira itu menjadi contoh yang baik tidak? Tidak. Yang dilihat adalah perbuatan kita. Ketika Bapak Ibu mengajarkan anak misalnya kamu harus begini, menganggap diri baik, tetapi tidak menjadi contoh yang baik bagi anak, itu juga mungkin tidak akan didengar. Sebaliknya anak-anak yang masih hidup dengan orang tua, jangan menganggap ya mungkin orang tuamu tidak pandai, mungkin orang tuamu tidak tidak gaul, mungkin orang tuamu saat ini kamu anggap harusnya orang tua itu seperti ini loh. Tetapi jangan salah, kamu sebagai anak-anak itu harus menghargai orang tua. Ada ayatnya ya, hormatilah orang tuamu. Ya, hargai perjuangannya mereka selama ini. Mereka sudah berjuang selama ini. Ya, pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kita yang masih muda-muda ini. Jadi tetap hormati, jangan menganggap remeh orang lain. Ya, jangan sombong, jangan tinggi hati, karena orang yang sombong itu adalah kekejian bagi Tuhan, ya, dan dosa. Ya, penyembahan berhala itu kekejian bagi Tuhan. Tetapi sombong itu juga kekejian bagi Tuhan. Jadi sama. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena anak-anak Tuhan kita, yang anak-anak Tuhan itu tidak menjamin kita bebas, kita tidak akan bisa berdosa. Benar tidak? Pengenalan akan Tuhan itu tidak menjamin kita kebal dari dosa. Sebagai anak Tuhan tidak menjamin kita ini tidak menjadi bisa berbuat dosa, tidak. Tetapi bagaimana kita semakin dekat kepada Tuhan, kita memilih seturut dengan Tuhan, itulah yang menjadikan kita ini seturut dengan perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kemudian sama seperti ini. Saya kenal Rangga, kemudian Rangga kelas berapa ya? 1 SMP. Terus saya bilang, Rangga, karena saya kenal Rangga, kamu langsung ke kelas 3. Ada nggak yang seperti itu? Gak ada. Yang ujian, yang kuliah, misalnya, udah kamu nggak usah tes skripsi, nggak usah tesis, langsung lulus. Kira-kira ada nggak? Tidak ada. Ya, karena apa? Standar yang dipakai itu ujian, ya. Standar yang harus ada standarnya. Kok tiba-tiba Rangga kelas 3 itu kenapa? Karena dia nggak bisa langsung, itu harus ada step by stepnya, harus ada ujiannya yang menyatakan dia layak. Nah sebagai anak Tuhan, kita dianggap dewasa, kita dianggap kita layak naik tingkat, itu juga dengan ujian, ya, dengan ujian. Tidak bisa ketika ujian itu jadi masalah nggak buat anak-anak yang sekolah, untuk anak-anak yang kuliah? Masalah, karena dia harus belajar. Dia pengen malas tidur-tiduran, dia pengen main game, tetapi harus belajar. Itu jadi masalah juga. Bapak Ibu, masalah yang ada di dalam kehidupan kita mungkin bukan hanya ujian dari Tuhan, ya, atau pencobaan dari si jahat,
tetapi bisa juga dari perbuatan kita sendiri. Ya, kalau contohnya ketika kita tahu kalau pergi kemana-mana harus pakai helm, surat-surat lengkap. Pergi tanpa helm pasti juga akan timbul masalah. Saat ini sedang musim corona ya, Bapak Ibu kita pakai masker. Kemudian tidak ganti masker, kemudian tidak jaga protokol, kira-kira berimbas tidak? Berimbas. Saya baca itu kisah siapa ya, dari Sulawesi kalau tidak salah. Dia provokator, tidak percaya COVID, tidak pernah pakai masker, kemudian dia ditahan karena menjadi provokator, dan saat ini dia sedang berjuang di inkubator karena kena COVID gitu ya. Jadi jangan kemudian ketika kita memiliki masalah karena kesalahan diri sendiri ya segera introspeksi ya, kemudian bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mungkin ya yang bisa saya bagikan saat ini. Saya tidak tahu persoalan masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua, besar kecil saya juga tidak tahu, tetapi apapun itu, apapun masalahmu, apapun tekanan yang sedang dihadapi, apapun pergumulan saat ini, kita mau menjadi pemenang ya. Satu lagi sebelum yang terakhir, anak-anak Tuhan ada diibaratkan sebagai Raja Wali, benar kan? Bagaimana Raja Wali itu menghadapi masalah, dia menghadapi persoalan. Raja Wali tidak bersembunyi di pohon, Raja Wali tidak menghindar, tetapi dia tetap menghadapi itu. Angin badai itu diizinkan dia untuk menerpa dia. Dia hanya menerbangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya tanpa harus mengeluarkan tenaga. Dia hanya pasrah, dia berserah. Dan akhirnya sampai kemudian badai angin itu berhenti. Itulah kita mau menjadi, kita mau menghadapi masalah seperti dengan Raja Wali. Tidak menyerah, tetapi mohon pertolongan Tuhan. Sebaliknya jangan menjadi Kristen ayam. Ayam itu ada di bawah. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia dilempar batu, ketika dia dikejar, ayam itu hanya lari ke sana ke sini. Dia petok-petok sana ke sini, teriak kemana ini. Ketika menghadapi masalah, jangan curhat ke sana ke sini, jangan lari ke sana ke sini, ya. Ataupun kemudian kita membuli orang, playing victim dan lain sebagainya, menyalahkan orang. Itu yang dilakukan oleh Kristen ayam. Saya bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita memilih ketika menghadapi masalah, kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk melawan angin pencobaan, angin masalah, badai dalam hidup kita. Kita hanya mengangkat, berserah kepada Tuhan, dan sampai badai itu berlalu, kita akan melihat di akhirnya ini ternyata Tuhan tidak membiarkan kita. Ternyata pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita kanakan pujian. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada yang masuk jahat
Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Seperti Bapak Ibu, ku dapat menyerah pada apapun Tuhan. Sebelum ku coba semua yang belum bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan akan menyerah pada apapun Tuhan. Sebelum ku coba semua yang belum bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ada satu perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Maria, Marta, dan orang-orang yang di sekitar itu, bahwa penyakit ini tidak membawa kematian, justru akan memuliakan Tuhan. Setiap kita pasti tidak lepas dari persoalan masalah dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalan masalah dalam hidup saudara. Namun setiap orang pasti punya masalah, dan masalah satu dengan yang lain itu tidak sama, berbeda-beda. Karena salib yang kita pikul itu berbeda. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan saat kita menghadapi masalah, kita ingat Tuhan. Lari kepada Tuhan, lari kepada alamat yang tepat. Sebab Tuhan akan berikan pertolongan bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jika ada kesempatan pagi hari ini, kami beri kekuatan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit, persoalan masalah ada dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dan memberikan jalan keluar dari kemenangan bagi kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada saat pagi hari ini. Tuhan terus kuatkan, teguhkan dimanapun dia berada, belum menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kasih Tuhan angkat tangan. Tuhan Yesus, jika kami diberkati oleh Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Kami adalah orang yang juga sama seperti mereka yang layak dihukum. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan,
Oleh karena kasih kemurahan-Mu, Engkau sudah memindahkan kami dari gelap kepada terang yang ajaib, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sebab itu Tuhan Yesus, ketika kami menjadi anak, maka Engkau berikan otoritas atas setiap kami. Engkau berikan kuasa atas setiap kami. Dan saat ini secara khusus kami berdoa buat Pak Budi Utomo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sanggup menolong, berikan kesembuhan secara sempurna. Demi nama Yesus Kristus, kami percaya Pak Budi akan memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Terima kasih. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Kami tidak pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja. Justru kami mempersilahkan kuasa untuk bekerja secara luas atas kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kami serahkan seluruh jemaat yang saat ini di bulan April ini ada di antara mereka yang berulang tahun, di mana mereka berada, baik yang saat ini ibadah tatap muka maupun ada di rumah. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka, terus beri kekuatan kesehatan panjang umur dalam hidup mereka. Tuhan terus lindungi dengan kuasa-Mu Bapa, agar mereka boleh tetap ada di dalam hadirat dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, rezeki, masalah anak-anak yang saat ini sekolah, yang harus online, dan rencana akan ada tatap muka. Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap jagai pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami juga akan pulang, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin kami. Tuhan, kami teringat akan TNI Angkatan Laut yang saat ini kapal selam, ada 53 prajurit yang ada di dalamnya. Tuhan, keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan senantiasa menolong bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini. Biarkan COVID ini terus dilenyapkan oleh Tuhan, supaya COVID ini boleh selesai dan kami semua boleh bergerak bebas, karena kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan jemaat. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Semuanya diberkati Tuhan, arahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita undur di hadapan Tuhan. Jangan pernah kau takut dan berkecil hati, sebab Allah yang menyertai-Mu jauh lebih besar dari setiap persoalan masalah. Berkat kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan dalam hidupmu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati sepanjang kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon doa berkat ini penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati aku berlimpah-limpah.
kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.